Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Apakah teman-teman tahu bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Nah, seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian tersebut antara lain ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita belajar bersama-sama. Bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar. Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan. Pada waktu itu, kita menanam tanaman. Jika akarnya mulai tumbuh, berarti tanaman tersebut hidup dan kita bisa melihat suatu saat tanaman itu bertambah besar. Adapun fungsi dari akar yaitu untuk menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Misalkan kan akar itu kebanyakan ya yang di bawah tanah, yang terkubur di bawah tanah. Jadi kan kelihatannya cuma sebagian pohonnya tersebut, tapi akarnya tidak terlihat karena ada di dalam tanah. Yang kedua, ada menyerap air dan misalkan kan akar itu kebanyakan ya yang di bawah tanah, yang terkubur di bawah tanah. Jadi kan kelihatannya cuma sebagian pohonnya tersebut, tapi akarnya tidak terlihat karena ada di dalam tanah. Yang kedua, ada menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Jadi si akar itu bisa menyerap air di dalam tanah dan mineral kemudian kan nanti disalurkan ke batang dan ke bagian-bagian yang lainnya. Ya, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada jenis umbi-umbian. Dan yang terakhir, membantu penyerapan oksigen di udara seperti pada tumbuhan bakau. Nah, selanjutnya ada bagian tumbuhan yaitu batang. Nah, di sini batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya ada bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai daun, yaitu daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Nah, di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menirip, ada juga yang menjari, dan juga ada yang sejajar. Seperti halnya ada di gambar. Nah, di sini ada daun singkong dan daun jambu. Bagian tumbuhan selanjutnya ada bunga, yaitu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Nah, di sini juga selanjutnya ada bagian tumbuhan yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kamu makan biasanya daging buahnya ya kan, bukan bijinya, sedangkan bijinya pasti kita buang atau tanam kembali. Nah, selanjutnya terakhir yaitu bagian tumbuhan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Biji berkeping satu yang disebut monokotil dan biji berkeping dua yang disebut dikotil.
Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.